Selamat pagi Bunda dan teman-teman yang kami kasihi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai alat optik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Paulini Frenda Anggora Putri, saya absen 18. Nama saya Josefa Serafini Kakrisana Zumantoro, kelas 83, nomor absen 9. Halo, saya Raja Padunungan dari kelas 83, absen 20. Untuk menghemat waktu, mari kita mulai saja untuk presentasinya. Loop ditemukan oleh Abu Ali Al-Hasan. Loop menggunakan lensa cembung. Fungsi loop adalah untuk melihat benda-benda yang kecil agar tampak lebih besar, sehingga tampak lebih jelas bentuknya. Cara kerjanya meletakkan benda yang akan diamati di antara titik pusat dan titik fokus lensa, sehingga bisa menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya digunakan oleh tukang servis jam, pedagang emas, polisi untuk melihat sesuatu agar lebih jelas. Loop juga bisa digunakan untuk membakar kayu bakar saat camping, namun membutuhkan matahari dan waktu yang cukup lama. Periskop ditemukan oleh Morgan Robertson. Lensa periskop adalah lensa cermin. Fungsinya untuk memudahkan melihat sesuatu yang lebih tinggi atau lebih rendah dari posisi kita sekarang. Cara kerjanya, lensa diatur dengan kemiringan 45 derajat, saling berhadap-hadapan, kemudian cahaya memantul dari cermin pertama ke cermin kedua, lalu ke mata kita. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya digunakan untuk memantau keadaan sekitar pada kapal selam. Kamera ditemukan oleh Joseph Nikifornis. Lensa kamera merupakan cermin. Fungsi kamera adalah untuk membentuk dan merekam sebuah bayangan. Cara kerja kamera yaitu dengan menggunakan sistem lensa yang dipasang di lubang depan kotak yang tersusun di dalam suatu silinder logam. Kamera memiliki jendela diafragma, yaitu pengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kamera digunakan untuk memotret tugas sekolah untuk dikumpulkan. Mikroskop. Penemu mikroskop adalah Zacharias Janssen dan Hans Janssen. Lensa mikroskop merupakan cermin. Fungsi dari mikroskop adalah untuk mengamati benda yang sangat kecil dan tidak tampak secara langsung. Cara kerja mikroskop optik adalah dengan prinsip optika. Bagiannya terdiri dari satu atau lebih lensa yang menghasilkan gambar yang diperbesar. Mikroskop scanner elektron bekerja dengan sinar lampu yang dipancarkan ke lensa kondensor yang diteruskan oleh lensa objektif. Cara kerja mikroskop monokuler adalah dengan menggunakan cahaya dari cermin. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari mikroskop adalah digunakan untuk mengamati sel di pelajaran biologi. Teleskop pertama kali ditemukan oleh Hans Lippershey. Teleskop menggunakan lensa cermin. Teleskop mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, fungsinya untuk memperbesar bayangan suatu benda, sehingga walaupun jaraknya sangat jauh, masih bisa terlihat. Yang kedua, memperkuat cahaya yang dapat ditangkapnya, sehingga bayangan suatu benda dapat terlihat. Yang ketiga, membuat benda-benda yang jaraknya sangat jauh itu menjadi terlihat, seolah-olah lebih dekat. Cara kerja teleskop. Di dalam teleskop terdapat lensa objektif dan lensa okuler. Nah, lensa objektif ini atau cermin primer mengumpulkan banyak cahaya dari sebuah objek yang jauh dan membawa cahaya atau gambar tersebut ke sebuah titik atau disebut fokus. Lensa okuler mengambil cahaya terang dari fokus lensa objektif atau cermin primer dan menyebarkan atau memperbesar pada area retina. Ini adalah prinsip yang sama seperti kaca pembesar. Dibutuhkan sebuah gambar kecil di atas kertas dan menyebar di bagian atas retina mata kita, sehingga benda terlihat besar. Klasifikasi jenis teleskop. Teleskop mempunyai 3 macam. Yang pertama, teleskop reflektor teleskopik. Yang kedua, teleskop refraktor. Dan yang ketiga, teleskop katadioptrik. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya yaitu digunakan dalam bidang astronomi dengan tujuan untuk membantu memperjelas kondisi benda langit ataupun benda luar angkasa lainnya. Sekian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, kami ucapkan maaf. Dan terima kasih dan see you again next time.